Ya, pemirsa, langsung saja kita masuki segmen The Candidate pada kali ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yakin akan mengakhiri posisinya sebagai partai oposisi pada tahun 2014 ini. Dan partai berlambang banteng moncong putih itu juga yakin bisa memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Selain itu, pemirsa, PDIP juga akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa mendengarkan suara rakyat, sehingga diharapkan bisa mengusung program yang pro rakyat. Tapi pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa capres dan cawapres PDIP? Seluruh kader menyerahkan kepada ketua umumnya dan melihat situasi yang dianggap tepat. Dengan segala kesiapannya, pemirsa, mampukah PDIP menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2014 ini? Kita akan mendiskusikan hal itu dengan pengamat politik Boni Hargens dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua DPP PD Perjuangan Effendi Simbolon. Bang Boni, langsung saja. 2014 apakah tahun gemilang PDIP atau tahun nyungsepnya PDIP? Ini tahunnya PDIP. Tahunnya PDIP. Ya, kenapa begitu? Momentum, karena kita bisa berkaca pada berbagai survei memang bahwa partai ini asumsikan sebagai pemenang terbesar dalam pemilu 2014 ini. Dan saya kira ini sesuatu yang logis karena memang 10 tahun terakhir ini PDIP memainkan peran sebagai oposisi. Ini satu faktor yang cukup memberi kondisi yang positif bagi munculnya PDIP di 2014 sebagai pemenang. Terus hal lain yang juga yang serius itu PDIP ini salah satu partai yang sangat ditempa oleh pengalaman dan sangat matang. Ya, muncul begitu banyak kader muda yang hebat dari partai ini. Dan saya kira ini salah satu faktor besar yang mempengaruhi kemenangan PDIP nanti di April tanggal 9. 10 tahun jadi oposisi, apakah PDIP semakin matang sebagai partai yang modern? Ya, otomatis dia semakin matang dengan kepemimpinan yang juga matang. Ibu Mega ini luar biasa, dia ditempa oleh pengalaman yang panjang dengan berbagai tantangan dalam setiap periode politik yang luar biasa dan dia tetap tangguh. Itu satu faktor penting yang harus kita pertimbangkan, jadi kepemimpinan PDIP ini. Lalu faktor lain tadi ya munculnya begitu banyak figur muda PDIP yang menjadi bintang di berbagai daerah. Ada Jokowi, ada Risma. Jokowi, ada Ganjar, ada Risma, ada Cornelis, ada siapa yang Kalimantan satu lagi. Ya, dan itu banyak sekali. Belum bupati, belum wali kotanya yang juga luar biasa hebat. Bang Boni, satu pertanyaan begini. PDIP kan 10 tahun jadi oposisi. Apakah menjadi oposisi itu sudah cukup memberikan kekuatan bagi PDIP untuk diterima oleh masyarakat sebagai partai? Nah, itu dia. Di tengah tradisi partai politik yang hampir tidak punya posisi yang konsisten, PDIP justru konsisten dalam 10 tahun menjadi oposisi. Tawaran untuk koalisi dengan berbagai tawaran jabatan ditolak dan ternyata konsistensi ini membuahkan hasil. Ini kan menurut saya satu pembelajaran politik yang harus kita hargai. Tapi ada oposisi, ada setgap. Ini kan perang antara koalisi sebenarnya. Ya, persis. Artinya posisi konsisten PDIP ini kan memberi dampak positif luar biasa. Dan itu terlihat dari elektabilitas yang makin meningkat ya. Ditambah faktor tadi, munculnya banyak figur muda. Dan saya kira memang dalam proses berpartai, berdemokrasi yang dewasa memang harus ada permainan peran yang berkuasa dan oposisi. Dan penguasaan politik ini juga ada periodenya yang kelihatan ada reguler. Misalnya di Jerman ya, tahun 49 sampai 69 itu yang nguasain itu CDU. Lalu kemudian dari 69 sampai tahun 82 itu yang nguasain itu SPD tuh. Kecuali tahun 74 1 bulan itu wakilnya yang naiknya dari FDP. Baru kemudian dari 82 sampai 98 itu CDU lagi. 98 sampai 2005 itu SPD. Nah, 2005 sampai sekarang itu CDU lagi. Dan ini kan ini terjadi karena begitu ada yang berkuasa, yang lain memainkan peran oposisi. Gitu loh. Sehingga begitu sekali dia menang, dia akan menang panjang 2, 3, 4 periode. Dan artinya itu proses pendidikan politik oleh partai itu sendiri berjalan sebenarnya, baik internal ataupun edukasi publik ya. Oke, Bang Boni, kita punya grafik terkait dengan apa yang sudah menjadi prestasi PD Perjuangan. Nanti ada kritisi, kita lihat bersama-sama pemirsa berikut ini. Ini diantaranya konsisten menjadi oposisi seperti yang Anda katakan tadi, ya kan? Kemudian mampu membuktikan tanpa jabatan menteri tapi bisa mandiri, ya kan? Tidak masuk dalam kabinet, ya kan? Tapi nggak ada masalah. Kemudian ada namanya Jokowi efek, ya kan? Tadi salah satu kader yang Anda katakan juga ya. Kemudian Anda masih ingat mungkin kasus ketika PDIP komitmen menolak kenaikan harga BBM dan terus mengkritisi mengenai persoalan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, dan ada yang berpendapat bahwa mesin partai dari pusat sampai daerah itu ternyata bekerja dengan maksimal. Termasuk satu hal yang menarik juga adalah ketika soal bantuan langsung tunai, PDIP konsisten menolak. Termasuk dalam Senturi Gate, kasus Senturi itu juga PDIP konsisten. Jadi saya kira
apapun pandangan kita tentang partai ini, harus diakui ini partai yang konsisten di dalam isu-isu populis, isu-isu kerakyatan itu rata-rata milik PDIP. Nah, tapi ada juga yang mencatat beberapa hal yang menjadi rapor merah PDI Perjuangan. Di antaranya tidak mampu menyatukan fraksi oposisi di parlemen, ya kan? Kemudian terlalu menggantungkan diri pada sosok ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, dan oposisi PDIP kalah dengan lobi partai atau kabinet. Kemudian terlalu percaya diri sehingga banyak hal terkait pilkada di beberapa daerah PDIP mengalami kekalahan. Saya kira satu hal itu bisa positif, bisa negatif. Ya, peran Ibu Mega sebagai ketua umum memang dalam hal tertentu bisa dilihat secara negatif bahwa ini ada penguasaan partai oleh individu. Tapi positifnya bahwa ada kontrol. Ada kontrol yang maksimal dari pemimpin terhadap keseluruhan struktur partai. Dan ini yang membuat partai ini kemudian dia konsisten pada jalurnya. Karena bayangkan penguasa tunggal. Ya, Anda perhatikan beberapa kontroversi 2, 3, 4 tahun lalu dan bahkan sampai tahun lalu bahwa PDIP mau ditarik sebagian kelompoknya untuk masuk ke partai berkuasa, untuk dapat jatah di kabinet dan seterusnya, dan semua orang berspekulasi bahwa partai ini akan gagal sebagai oposan. Tapi ternyata Ibu Mega mampu mengendalikan semua itu, dan sehingga partai ini sampai akhir 10 tahun pemerintahan SBY dia tetap sebagai peran oposisi. Sejak awal kan juga banyak yang mencibir dalam terpetik oposisi buat apa di Republik ini. Justru itu, tapi ternyata gitu PDIP bisa membuktikan beda. Ya itu yang saya bilang bahwa bisa negatif, bisa positif, tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa kepemimpinan Ibu Mega dan berpusat pada Ibu Mega ini banyak positifnya. Karena kematangan Ibu Mega ini justru membuat partai ini juga dipaksa untuk matang. Dan itu yang terjadi. Dan Anda bayangkan sekarang orang masih berspekulasi di luar apakah Jokowi atau Ibu Mega akan menjadi calon presiden. Dari proses ini semua kita sebetulnya sudah tahu jawabannya. Bahwa Ibu Mega itu sangat bijaksana dan tidak mungkin dia mengabaikan pendapat publik. Iya, itu akan kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Lanjutkan diskusi kita kali ini, telah hadir bersama saya Effendi Simbolon, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Effendi, terima kasih bergabung sama kami. 2014 PDIP menang atau oposisi lagi? Ya tentu kita berharap menang lah. Ya, karena siapa sih yang mau jadi oposisi gitu. Tapi 10 tahun lama juga loh. Konsisten jadi oposisi. Ya itulah bagian makanya harus menang ya. Jadi udah capek jadi oposisi. Ya tidak baik terus-menerus oposisi ya. Walaupun istilahnya bukan oposisi, kami berada di luar pemerintahan. Maka 2014 ini momentum emas ya. Dimana dengan kesiapan yang cukup dan momentumnya baik, dan mudah-mudahan tidak ada gejolak-gejolak yang mempengaruhi ya. Gejolak apa itu yang bisa mempengaruhi PDIP? Ya bisa saja kan, ini permainan kan kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan semuanya memenuhi fatsun etika politik yang kita anut ya, etika Pancasila yang tidak harus menghalalkan segala cara. Kita juga kemudian mengedepankan bahwa kita harus bersama gitu ya. Kalau bersama kok kayaknya partai sebelah yang punya slogan itu. Bersama kita bisa. Kami yang sangat beri warning itu bahwa penyelenggaraan pemilu ini sendiri. Ya, ke depan mungkin zaman Pak Boni Hargen nanti kalau beliau Mendagri ya. Paling tidak jangan dibuat setingkat komisi. Kembali saja ke lembaga LPU gitu yang isinya juga kami berharap ada unsur partai. Karena kan peserta pemilu ini kan partai politik. Bagaimana mungkin tidak ada bindingnya, tidak ada ikatan antara si peserta dengan eventnya ya. Jadi harus ada keterwakilan. Mungkin tidak seluruh anggota partai, tapi ada berbagai katakanlah 2 atau 3 partai yang bisa menjadi keterwakilan partai di dalam komisi atau lembaga yang nanti ya. Ya, Bang, kalau sampai 100% menjelang pemilu tanggal 9 ini sudah berapa persen kesiapan PDI Perjuangan? Alhamdulillah, puji Tuhan kami sudah siap ya. Sampai bahkan dana saksi pun yang harusnya itu dibebankan kepada negara ya. Kami yang paling pertama menolak gitu ya. Karena PDP sudah punya duit sendiri ya. Tetapi ini semuanya jadi logistiknya udah aman nih ceritanya. Ditanggung oleh semua kader. Jadi dari kas partai juga terbatas ya. Jadi 10 tahun jadi oposisi membuat PDIP lebih mandiri dong ya.
Ya, 41 tahun. Iya, oke. Kita punya grafik nih, Bapak-Bapak sekalian, terkait dengan kita nanti akan masuk soal caleg ya di 2014 ini. Silakan, ini adalah statement dari Hanta Yuda dari Poll Tracking Institute. Ada 4 kendala besar jelang pemilu tahun 2014. Yang pertama adalah dominasi daftar caleg oleh wajah-wajah lama. Ya, kemudian mekanisme perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif dilakukan oleh partai politik. Kemudian proses administrasi saat perekrutan ini juga masih dipermasalahkan, serta kompetensi dari bakal calon anggota legislatif dari kalangan artis. Kira-kira sebelum Anda, Bang Effendi, Bang Boni, bagaimana Anda mengkritisi soal 4 persoalan utama itu? Saya kira nggak ada yang baru di situ dan artinya juga masalah nggak kira-kira? tidak ada yang menonjol juga, tidak ada yang serius. Yang serius justru sebetulnya adalah soal apakah pemilu ini akan berjalan secara fair atau tidak. Yes, correct. Itu persoalan mendasar. Dan yang Itu kedua, kok sudah bahasa oposisi itu? no, tidak, kita harus fair. Kita presidennya udah banyak loh. Kamu lihat bagaimana verifikasi partai diwarnai oleh insiden ada intelijen terlibat di dalam verifikasi partai. Baru kemudian tiba-tiba wacana Lemsanek terlibat kerjasama dengan KPU. Ini presiden-presiden serius, kita nggak bisa nggak Atau sebenarnya itu bukan presiden, kekhawatiran Lalu pihak kemudian tertentu. ya ada pernyataan serius dari ketua umum partai berkuasa bahwa Demokrat akan berada sejarak 6% dari partai pemenang. Itu kan semacam optimisme di tengah berbagai survei mengatakan partai ini bisa jadi tidak jebol electoral threshold dan seterusnya. Jadi kita mencurigai jangan sampai ada sebuah permainan sistematis yang nanti merusak seluruh proses demokrasi ini. Lalu soal keamanan, ada partai yang juga sudah diserang poskonya di Aceh. Dan ini bisa menjadi awal bagi penyerangan juga untuk partai lain di daerah lain. Itu Jadi settingan nggak kira-kira kondisi-kondisi seperti sekarang ya ini? ini jawabannya akan ada di kepolisian dan seterusnya. Kita percaya bahwa aparat bisa membuktikan itu. Tapi bahwa inilah masalah-masalah mendasar yang serius. Soal artis tadi nyalek itu nggak penting lah. Mau artis, mau pelawak, mau apapun toh sudah ada pelawak juga di parlemen. Tapi yang paling penting kompetensinya masuk nggak untuk peran-peran yang akan dia artinya mainkan. proses perekrutan itu harus dikawal dari partai kan? Apa yang harus Anda berikan masukan kepada PD Perjuangan dalam proses perekrutan? PD Perjuangan ini sebetulnya partai yang saat ini ada di atas angin. Siap nggak siap dia pasti menang. Oh, begitu? Seperti yang saya katakan tadi, peran dalam 10 tahun terakhir sebagai oposan ini kan mempunyai persepsi tersendiri di mata publik. Ada positifnya luar biasa. Dan yang kedua, munculnya kader-kader hebat yang dibentuk oleh partai ini. Dan di berbagai daerah bintang PDP itu begitu banyak. Nah bintang-bintang ini yang akan bersinar dan membuat partai ini juga besar. Jadi tidak bisa dihindari, partai ini kan jadi pemenang. Anda yakin sekarang sekali PDP akan menang 2014? Sudah pasti menang. Bagaimana memanajemen kemenangan itu dalam 5-10 tahun ke depan itu yang menjadi pekerjaan PDP sekarang harus memikirkan. Jadi kalau PDP menang, Mendagri dong. Karena gini loh, bukan, lupakanlah bercanda itu. Tapi maksud saya begini loh, karena begini, jangan sampai mengulang pengalaman 10 tahun terakhir. Ketika ekspektasi begitu tinggi, realitasnya di bawah, masyarakat frustrasi. Golput meningkat. Nah PDP punya beban besar, begitu dia menang, dia harus bisa merekatkan jarak antara ekspektasi dengan realitas. Sehingga nanti orang tidak frustrasi dan kemudian terutama dengan dipaksa. tokoh-tokoh yang dimunculkan PDP ya. Iya, ini kan golput sekarang karena frustrasi terhadap praktek politik 10 tahun terakhir. Jadi jangan mempidanakan orang golput kalau kesalahannya ada pada yang berkuasa gitu. Baik. Bang Boni terima kasih. Bang Effendi akan Anda diskusikan, Anda jawab di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa kami segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Effendi Simbolon, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Effendi, ini banyak kader Anda di daerah itu sudah menunggu-nunggu. Kapan Capres diumumkan? Katanya bulan Maret ini Jokowi mau deklarasi ya? Ya kan sudah clear bahwa Ketua Umum Ibu Megawati yang akan menyampaikan pada waktu yang pas, momentum yang tepat. Kapan yang pas itu? Ya, tergantung beliau karena hak prerogatif itu kan sudah disampaikan secara resmi melalui keputusan Kongres dan diperkuat melalui berbagai rakernas ya. Jadi Jokowi Capres? Ya itu berpulang kepada Ibu. Kan habis ketemu Ibu, pasti tahu dong. Apa kata Ibu? Ya, belum ada yang disampaikan. kita ikuti saja dinamika politik. Tapi yang namanya Jokowi ini kan bisa jadi magnet bagi PD Perjuangan. Ya, semua kader magnet. Bahkan ketika beliau juga masih belum menjadi wali kota Solo ya. Kan yang talent scouting untuk menjadikan sosok Jokowi menjadi wali kota itu juga kan peran tunggal dari Ibu Megawati. Jadi ketika itu 7 tahun dibawa dan akhirnya dibawa lagi ke Jakarta, tentu Ibu kan punya rencana untuk itu ya. Termasuk rencana mendeklarasikan capresnya Jokowi begitu? Ya saya tidak tahu. Ada pendapat dari psikolog Prof. Hamdi Muluk yang mencatat ada 4
kekurangan atau kelemahan Jokowi. Bang Effendi akan komentari. Kita lihat catatannya berikut ini. Yang pertama adalah relokasi pedagang belum kepada pokok persoalan. Itu contoh ya, contoh yang sudah dilakukan Jokowi. Di mana banyak pedagang yang mengeluh katanya karena relokasi tidak berdampak positif bagi mereka. Duet Jokowi-Ahok belum berhasil memaksimalkan koalisi untuk merangkul partai-partai non-koalisi, termasuk dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Ini ada gesekan antara Ahok dengan misalnya Haji Lulung dari P3 sebelumnya kan. Nah, kemudian kegagalan membangun koalisi ini ditengarai akan mempersulit Jokowi ketika akan mengundurkan diri dari jabatan gubernur untuk maju nyapres. Dan nah ini kemungkinan besar fraksi-fraksi di luar PDIP dan Gerindra akan menolak kalau Jokowi mundur. Yang keempat, Jokowi dikenal cukup loyal dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PD Perjuangan. Pertanyaannya nih Bang Effendi, apakah kalau Mas Jokowi ini dekat dengan Bu Mega, dia bisa bertindak tegas kalau kebijakan yang akan diambil oleh Jokowi ternyata bertentangan dengan Ibu Mega? Sepanjang yang saya ketahui, beliau artinya Pak Jokowi bukan cukup loyal ya, sangat loyal. Sangat loyal. Ya, karena kami semua tertanam di setiap kader PDI Perjuangan ya, itu kita loyalis itu mutlak ya. Artinya loyalitas itu menjadi hal yang sangat utama dalam kriteria kita sebagai kader ya. Sehingga soal loyalitas itu tidak disangsikan ya. Dan kepatuhan juga. Kita kan sudah teruji, sudah cukup lama Pak Jokowi kader yang dibina oleh Ibu Megawati. Menguji militansi seseorang juga kan cukup tinggi. Jadi, tapi apakah itu bisa jadi kendala nanti? Kendalanya? Ya kalau misalnya bertolak belakang apa yang diinginkan Bu Mega, kemudian dengan kebijakan yang dilahirkan oleh Jokowi? Tidak ada yang kendala karena arahan termasuk belusukan sekalipun itu arahan Bu Mega? Iya. Jadi bukan murni dari Pak Jokowi? Ya artinya sejak di Solo itu udah belusukan. Dan Ibu Mega itu juga saya sendiri pernah beberapa kali ikut diajak itu belusukan ke kampung-kampung di Solo ya, baik siang malam itu memang sudah menjadi budaya dari Bu Mega dan itu diserap baik oleh Pak Jokowi. Jadi saya coba melihat poin-poin tadi yang disampaikan Pak Hamdi Muluk. Ya. Saya kira nggak relevan ya untuk. Jadi nggak usah dipikir soal 4 hal itu ya. Kita kalau memang ingin memposisikan seseorang untuk menjadi calon pemimpin bangsa, maka kriterianya harus kriteria bangsa lah. Jangan kriteria yang saya tidak ini terlalu lokal. Tapi bagaimana bisa bicara bangsa kalau lokal nggak selesai? Nah, kita juga kan menilai itu kan kriterianya juga harus jelas ya. Sebab kalau subjektivitas yang kita pakai untuk menilai seorang tidak akan pernah match. Nggak fair juga ya? Tidak hanya fair, tidak match. Kan kita harus match antara indikator yang kita nilai dengan apa yang memang objek yang ingin kita nilai. Mana mungkin kaitannya dengan kepentingan bangsa dikaitkan dengan, saya kira nggak relevan. Dengan urusan pasar gitu. Bang Effendi. Jokowi seseorang yang saya kira menjadi fenomenal sekarang itu realitanya Dan itu advantage juga bagi PDI Perjuangan saya kira. Ini menarik, kita akan pungkasi nanti di segmen berikutnya Pak Effendi ya. Kita segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Bang Effendi Simbolon. PDI Perjuangan ini adalah partai merah, tapi mudah-mudahan merahnya bukan karena marah terhadap 10 tahun oposisi ya. Nah, capresnya ini apakah capres yang marah karena 10 tahun beroposisi atau memang sudah betul-betul disiapkan seperti Jokowi misalnya? Ya, jujur kita juga marah terhadap keadaan di negeri ini ya, yang dikelola, mohon maaf, dikelola dengan tidak konstitusional ya. Oleh sepenuhnya siapa? Ya oleh pemerintahan SBY, baik SBY JK maupun SBY Budiono ya. Karena kita ini kan ada pedoman dalam melakukan proses kenegaraan ya. Jadi yang kami pantau selama 10 tahun kurang di parlemen ini kan banyak hal begitu yang harusnya prinsip tapi dikompromikan. Sehingga akhirnya kita tidak pernah menegakkan kedaulatan baik hukum, kedaulatan. Jadi energi marahnya PDI Perjuangan ini dilampiaskan dengan mengkader tokoh-tokoh baru PDI Perjuangan. Kalau kader inilah perlu kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan yang sangat identik dengan kepemimpinan Ibu Megawati ini memang melakukan kaderisasi. Buktinya saya saja adalah bagian kader yang dikader secara baik oleh partai ya. Sehingga tumbuhlah berbagai pemimpin
yang di kabupaten, yang di provinsi, bahkan di tingkat nasional ya. Jadi artinya kesiapan kita mudah-mudahan ya sekali ini rakyat Indonesia kembali memberikan kepercayaannya ya, karena kita kan butuh kepercayaan untuk memimpin ya. Dan yang membuat rakyat semakin percaya karena figur capresnya kan. Jadi kapan, tanggal berapa bulan ini diumumkan capresnya? Kira orang akan memilih apakah anggota legislatif atau siapa, itu akan memilih partainya dulu ya, baru siapa ketua umumnya. Karena antara partai dan ketua umum juga harus kita nilai, kita asesmen juga. Karena bisa saja partainya yang berideologis baik ya, punya visi misi baik, tapi figur ketua umumnya yang kurang. Nah, ini nggak ngomongin ketua umum partai lain kan? Ya artinya ini yang saya maksud bahwa di PD Perjuangan antara partai dengan kepemimpinan Ibu Megawati itu memang saling melengkapi. Ini yang membuat modal utama ya, bahwa ada kemudian nilai-nilai tambah dari sosok-sosok figur yang bermunculan ya di berbagai daerah, termasuk Pak Jokowi. Ini ya merupakan itu buah dari itu merupakan buah. Apakah Mas Jokowi sendiri sudah pernah ditanyakan oleh Bu Mega, bersediakah sampean jadi capres? Wah, itu bisa tanyanya langsung ke Ibu Megawati yang cantik itu. Jadi tanggal berapa deklarasi pencapresan ini? Nggak tahu kita, walah-walam itu. Nggak ada yang tahu, bahkan mungkin Ibu Mega pun belum tahu. Oh begitu ya? Karena momentumnya tunggu apa lagi? Ini mumpung elektabilitasnya masih ini kan di atas angin. Bukan memilih sesuatu ini kan bukan yang mudah ya. Tetapi saya kira Ibu akan punya timing yang pas dan apa yang menjadi kriteria itu kan secara bulat Kongres sudah memutuskan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Baik, Bang Effendi, saya kasih waktu Anda 10 detik. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada konstituen Anda, penonton Anda di rumah sekarang ini? Ya tentu, kalau Anda ingin perubahan di negeri yang cukup lama kita menderita karut-marut dalam pengelolaan negara, jangan lupa pilihlah PDI Perjuangan, Partai Harapan. Ya, Bang, kampanye loh Bang, resiko tanggung sendiri loh Bang. Bukan, kan Anda yang bertanya. Oke, baik. Dan jangan lupa 9 April itu merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani, dan jangan lupa merah itu tetap merah, dan merah itu berani kepada kebenaran. Ya, dan jangan lupa 9 Juli juga. Apa itu? Karena pemilihan presiden dan wakil presiden ada di sana. Jadi baik. ini sangat berkaitan. Saya kira itu. Jadi sampaikan salam merdeka. Ya, Bang Effendi, sampaikan salam kami buat capres PDIP Mas Jokowi ya. Oh, bukan Bu Megawati. Bukan. Terima kasih sudah bersama kami. Oke, terima kasih. Selamat malam.